Hai, halo. Udah lama kita nggak ngebahas-bahas kayak gini nih. Hari ini kita akan membahas lebih dalam dan mendetail tentang monster di Kamen Rider Blade, yaitu Undead. Jadi banyak sekali teman-teman yang sudah request dan baru saya penuhi di video kali ini karena ini memang benar-benar kompleks banget dan juga banyak banget yang harus di-reset kemana-mana lah pokoknya. Oke, jadi kita akan bahas semuanya di sini. Di video ini kita hanya untuk seru-seruan aja. Jadi jangan ada yang komen, tinggal nonton aja kok ribet. Jadi jangan ada yang komen seperti itu, oke? Jadi di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Undead. Sejarahnya, tipenya, tujuannya apa, dan kolerasi dengan dunia kita yang asli seperti apa. Dan tentunya, teman-teman boleh banget menambahkan asumsi atau pengetahuan teman-teman di kolom komentar. Karena sudah pasti video ini tidak akan sempurna. Oke, sebelumnya bantu saya dengan cara subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi. Bantu saya mencapai checkpoint pertama saya di 50.000 subscriber dulu deh. Oke? Dan kita akan mulai pembahasan Undead kita sekarang. Undead. Apa itu Undead? Secara harfiah, Undead adalah monster yang menjadi lawan dari Kamen Rider Blade dan teman-teman rider lainnya. Undead membunuh manusia dan juga bertarung satu dengan yang lainnya. Undead terdiri dari 4 golongan, yaitu Club atau Keriting, Heart atau hati, Diamond atau wajik, dan yang terakhir ada Spade atau Scope. Keempat golongan ini juga menjadi dasar dari desain para Kamen Rider seperti Blade, Garen, Chalice, Lengle, seralah. Desain dari Undead cukup lumayan keren kalau menurut saya, di mana banyak ornamen seperti baut, tengkorak, besi, atau rantai di dalam pakaiannya. Hampir mirip dengan kostum-kostum band metal gotik atau rock pada zaman dulu gitulah. Jadi mungkin desain dari Undead ini terinspirasi dari sana, dari band-band tersebut. Undead sendiri adalah makhluk yang sudah ada dari 10.000 tahun yang lalu. Undead berjumlah sebanyak 54. Undead adalah makhluk yang abadi yang merupakan pencetus atau asal mula semua makhluk hidup yang akan menghuni bumi. Mereka dinamai Undead karena sejatinya mereka adalah abadi ataupun tidak bisa mati. Undead memiliki berbagai macam spesies makhluk hidup seperti macan, kadal, kelelawar, serangga, dan ada manusianya juga. Nah, Undead inilah yang bertarung satu sama lainnya untuk memperebutkan spesies mana yang nantinya akan menduduki bumi ini. Saat Undead menerima damage yang berat, Undead akan terkapar dan tidak bergerak, serta segel yang ada di gespernya akan terbuka, menandakan si Undead ini siap untuk disegel kembali. Batas waktu pemulihan Undead ini cukup lumayan lama. Sempatlah untuk para rider ini mengambil dan memilih kartu segel yang cocok untuk menyegel si Undead ini. Beberapa Undead yang sudah disegel masih bisa membuat ulah bahkan ketika dirinya disegel. Seperti kategori S Club, yaitu adalah monster laba-laba yang masih dapat mengendalikan pikiran dan juga hatinya Mutsuki. Nah, bagaimana nih awal mula terciptanya para Undead? Oke, kita akan membahas tentang sejarahnya. Sekarang kita masuk ke sejarah Undead. Dari mana Undead tercipta? Pada 10.000 tahun yang lalu, di saat bumi masih belum banyak populasinya ataupun masih belum ada spesies yang mendominasi, muncullah batu yang bernama monolith atau yang disebut sebagai Black Stone of Sealing atau dalam bahasa Jepangnya Fui no Kuroi Sekiban atau Sailing Slab. Monolith memiliki bentuk seperti lempengan besi hitam yang tadi awalnya lurus dan bisa memutar di bagian tengahnya sehingga berbentuk seperti ini. Monolith adalah batu misterius yang muncul di bumi kala itu dan menciptakan 54 Undead untuk saling bertarung. Akan tetapi, dari 54 Undead tersebut, terdapat satu Undead yang tidak ikut bertarung dan pergi menghilang. Oke, batu monolith ini juga dipanggil sebagai master oleh para Undead ini. Dan monolith ini juga yang menyegel para Undead yang berhasil dikalahkan. Undead yang tersegel
akan masuk ke dalam kartu yang diciptakan oleh monolith ini. Nah, dalam zaman modern, monolith diambil oleh board dan dilakukan penelitian. Dari sana, monolith juga dapat digunakan oleh Hiroshi Tennoji untuk berkomunikasi dengan undead lainnya, memberi mereka instruksi seperti telepati sebagai pencipta mereka. Intinya, bagi manusia, monolith adalah sebuah artefak batu hitam biasa. Sedangkan, bagi para undead, monolith seperti master bagi mereka. Teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa monolith bisa menciptakan undead dengan spesies yang berbeda-beda? Kalau kita perhatikan, bentuk dari monolith ini, monolith yang ada di dunia Kamen Rider Blade ini, monolith ini mirip dengan bentuk DNA. Kayak gini. Bahkan, di era Kamen Rider Blade berada, Hiroshi Tennoji mampu membuat undead sendiri, bahkan sampai bergabung dengan undead tersebut. Itu dikarenakan si monolith ini memiliki kumpulan DNA yang unik di dalamnya. Jadi mungkin inilah kolerasi kenapa bentuk monolithnya seperti DNA kayak gini. Masuk akal nggak? Pada dunia Kamen Rider Blade, monolith adalah batu yang menciptakan kehidupan di dunia ini. Saat zaman modern, monolith awalnya tertidur dan berada di markas board. Ini kenapa semua undead yang kalah disegel sendiri oleh para rider. Barulah setelah Tennoji mati, monolith ini bangun dari tidurnya dan membuat Battle Royale kedua kembali dimulai. Dengan undead yang bertahan hingga akhir adalah Joker. Batu monolith tersebut langsung menciptakan ribuan makhluk bernama Dark Rochi atau kecoak hitam. Makhluk yang merepresentasikan sosok Joker untuk mengisi kehidupan di bumi ini, membunuh semua manusia untuk menggantikannya. Oke, kita akan mengaitkan monolith dengan yang ada di dunia kita atau dunia nyata. Monolith biasanya berupa bongkahan batu besar yang berbentuk. Beberapa tahun yang lalu, ada kejadian unik di dunia kita ini, di mana terdapat penemuan pertama berupa monolith perak berbentuk segitiga panjang yang muncul di daerah terpencil di sebuah gurun utah di Amerika Serikat. Selain itu, muncul kembali untuk kedua kalinya tugu monolith misterius yang sama di lereng Bukit Romania. Lalu muncul lagi monolith ketiga di California. Nah, monolith ini muncul dan menghilang secara misterius di berbagai tempat di bumi ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau monolith ini dicuri oleh orang-orang lain. Tapi banyak juga yang bilang kalau monolith ini diambil oleh alien. Jadi intinya seperti konspirasi gitulah. Beberapa berita mengatakan bahwa monolith ini adalah buatan seorang seniman bernama John McRacken. John McRacken adalah seniman yang membuat sebuah cube atau kotak persegi panjang, tetapi John McRacken ini sudah meninggal pada tahun 2011 silam. Jadi ada yang bilang kalau ada orang lain yang membawa hasil dari John McRacken ini, yang berupa monolith berwarna perak yang ditancap ke gurun utah. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di Google Earth, monolith ini sudah ada dari tahun 2016 dan baru ditemukan pada tahun 2020 di bulan November kemarin. Jadi siapa yang menancapkan monolith ini pada tahun 2016 itu? Jadi si monolith ini sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi di mata Toku fans, saat melihat postingan monolith ini, isi komenannya adalah hati-hati, undead bakalan keluar dari sana. Ya, oke, tapi sepertinya monolith ini, monolith yang muncul di dunia kita ini dan yang ada di Kamen Rider Blade terinspirasi dengan novel buatan Arthur C. Clarke yang berjudul 2001 A Space Odyssey by Arthur C. Clarke yang terbit pada tahun 1968, yang salah satu isinya terdapat sebuah monolith di Afrika dan sudah ada di bumi beberapa juta tahun yang lalu yang diletakkan oleh alien. Monolith itu sendiri ditemukan pada zaman Pleistocene atau zaman manusia kera. Oke, jadi ini udah jauh banget melenceng dari topik pembahasan kita nih. Oke, itu semua tentang monolith yang ada di dunia nyata. Kita balik lagi ke cerita di Kamen Rider Blade. Kembali ke topik, saya akan menceritakan kronologi tentang undead ini. Pertama, monolith datang ke bumi, menciptakan 54 undead dengan satu di antaranya meninggalkan pertempuran. Sisalah 53 undead yang bertarung satu sama lainnya, memperebutkan siapa yang akan menang dan akan menjadi spesies yang menguasai bumi. Pertarungan Battle Royale tersebut adalah Battle Fight. Semua undead bertarung untuk menentukan siapa yang akan hidup dan mengisi bumi dengan spesiesnya masing-masing. Akan tetapi, Joker
adalah simbol bencana dan kematian. Jika pemenang dari battle fight ini adalah Joker, maka sama saja dengan kiamat yang akan membuat bumi menjadi hancur. Joker sendiri dikatakan adalah pembunuh berdarah dingin yang menakutkan, yang akan mencari dan mengalahkan semua undead dimanapun mereka berada. Joker juga dapat menggunakan wujud dari para undead ini, undead yang sudah dia segel sendiri. Itulah kemampuan dari Joker. Dari 53 undead tadi, tersisalah 2 undead. Yang pertama ada undead manusia dan juga Joker. Oke, di sini Joker menggunakan wujud dari undead mantis. Dengan kata lain, sekarang dia berbentuk Kamen Rider Chalice. Dia ingin mengalahkan undead manusia. Akan tetapi, undead manusia menyerahkan diri untuk disegel. Pasrah dia. Joker pun menyegelnya dan menggunakan undead manusia itu menjadi wujud utamanya. Akan tetapi, itu adalah siasat dari undead manusia. Undead manusia memiliki tujuan untuk menunjukkan hati dari manusia kepada Joker, membuat Joker memilih untuk menekan jiwa kejokerannya dan lebih memilih menjadi manusia. Hingga pada akhirnya Joker melupakan jati dirinya sebagai Joker dan lebih condong ke manusia. Nah, dengan ini pemenang dari Battle Royale-nya adalah undead manusia, yang sebenarnya Joker ada di dalamnya, membuat Monolith mengabulkan permintaannya, dan dari saat itulah populasi manusia menjadi banyak seperti saat ini. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Monolith tidak mengetahui bahwa undead manusia ini sebenarnya adalah Joker? Ingat ya, yang saya katakan di awal tadi, ada beberapa undead yang bahkan setelah dia disegel, dia masih dapat mempengaruhi orang lain. Nah, salah satunya adalah undead manusia ini. Dia sengaja disegel oleh Joker agar Joker dapat menggunakan wujudnya, dan saat itulah dia menyegel kejokerannya Joker dan membuat Joker lebih ke arah manusia. Itu kenapa batu Monolith tidak mendeteksi adanya Joker pada undead manusia ini, dan memutuskan bahwa pemenang dari battle fight ini adalah undead manusia. Tak lama dari ini, undead manusia dengan Joker di dalamnya melakukan tidur panjang, ataupun dia tertidur panjang lah, dan baru bangkit kembali di 2 tahun sebelum peristiwa Blade dimulai. Pada era Kamen Rider Blade, organisasi board yang menyimpan semua tentang undead termasuk monolithnya melakukan penelitian dan menciptakan rider system, yaitu Kamen Rider Blade dan juga Kamen Rider Garen. Akan tetapi Profesor Hirose menjadi gila karena istrinya sakit ataupun mau meninggal, yang membuat sebuah kesalahan dengan sengaja merusak segel dan membuat para undead yang tersegel di dalamnya terbebas dan berkeliaran di luar sana. Semua ini adalah rencana licik dari board untuk dapat memulai kembali pertarungan Battle Royale dan menjadi pemenangnya dengan menciptakan Kerberos di akhir-akhir Battle Royale. Akan tetapi Kerberos ini berhasil dikalahkan oleh 4 Kamen Rider dan dibunuh oleh kategori King dari kartu wajik. Hingga pada akhirnya battle fight kedua ini dimenangkan oleh Joker karena dia satu-satunya undead yang tersisa di muka bumi saat ini. Dan Monolith pun kembali muncul dengan memunculkan kecoak hitam dari dalam Monolith tersebut. Nah, kalau teman-teman nonton di video itu, Joker tidak merasa meminta keinginannya seperti itu, tapi kecoak hitam terus bermunculan dari monolith tersebut dan membunuh semua makhluk hidup yang ada pada saat itu. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena Joker adalah simbol kematian. Jadi pada dasarnya Joker ini tidak boleh menang. Singkat cerita, monolith kembali ke asalnya dan semua kecoak hitam pun menjadi hancur. Ini diakibatkan Kenzaki yang terlalu over menggunakan kekuatan King merubahnya menjadi Joker yang baru, menyebabkan terdapat 2 undead Joker di muka bumi pada saat itu. Dengan peraturannya, mereka harus bertarung satu sama lainnya dan menyisakan satu pemenang untuk menyelesaikan Battle Royale. Akan tetapi, Kenzaki lebih memilih menekan kekuatan Jokernya dan pergi menjauh dari Hajime. Oke, Monolith kembali muncul di tahun 2019 pada era Zio. Semuanya berawal dari Wasp Putih yang memberi Another Watch Blade ke dalam tubuh Amane, yang mengakibatkan dia berubah menjadi Another Kamen Rider Blade. Amane dalam wujud ini mencari di mana Hajime hingga dia bertarung dengan Zio. Nah, mendeteksi kalau Amane dalam bahaya, Hajime pun muncul. Dan dari sekian lamanya dia berubah menjadi Chalice untuk pertama kalinya. Perubahan inilah yang memancing Kenzaki untuk datang kembali menemuinya menggunakan wujud blade-nya. Hingga pada akhirnya,
Another Blade mengamuk dan mengambil kekuatan Rider ataupun Joker yang ada di dalam tubuh Hajime dan juga Kenzaki, sehingga membuat mereka berdua kembali menjadi manusia normal. Dengan kedua kekuatan mereka terhisap ke dalam tubuh Another Blade, menjadikan Amane ini satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan Joker di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia adalah undead satu-satunya. Karena hal ini, Monolith kembali muncul di hadapan mereka, tapi yang membedakannya adalah di dalam Monolith tersebut banyak sekali kecoa hitam, tapi bentuknya mirip dengan Joker tanpa helm berwarna hijau. Akan tetapi sebelum mereka keluar dari Monolith, Another Blade berhasil dikalahkan oleh Zi-O Trinity, mengembalikan Amane, Hajime, dan Kenzaki menjadi manusia normal. Ya, sebenarnya masuk akal juga sih kalau caranya seperti ini satu-satunya. Jadi bisa dibilang ini adalah ending dari Kamen Rider Blade yang ada di episode Zi-O ini. Tapi tetap ada yang ngejanggal di episode Blade pada Zi-O ini, karena ada beberapa aspek yang melanggar konsep yang ada di dunia Blade pada umumnya. Pertama, di era Blade, saat Joker menjadi satu-satunya undead yang tersisa, tanpa basa-basi, Monolith langsung muncul dan menancap ke tanah, serta kecoa hitam langsung muncul tanpa habisnya, dan tanpa jeda. Nah, di Zi-O ini, semuanya nggak langsung keluar. Mereka tertahan di dalam Monolith yang masih tergantung di udara. Iya kan? Masih ada jeda nih. Yang kedua, Hajime menjadi manusia. Penampakan luar Hajime adalah undead manusia, sedangkan innernya adalah Joker yang di dalamnya. Yang saya bingungkan, watak Hajime ini punyanya si Joker yang sudah terpengaruhi oleh undead manusia, atau itu adalah pemikiran dari undead manusia sendiri. Karena begitu kekuatan Jokernya diambil, apakah sosok Joker itu yang terhisap, atau hanya kekuatan Jokernya saja yang terhisap? Ini agak bingung ini. Jadi si Joker ini terjebak secara permanen dalam wujud Hajime-nya. Karena Joker sendiri kan adalah makhluk kan, bukan roh ataupun bukan kekuatan. Dia adalah makhluk tersendiri. Dan bisa dibilang di dalam tubuh Hajime ini terdapat dua jiwa, undead manusia dan juga Joker. Ini teman-teman bantu tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kayak gimana persepsi dari teman-teman sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, Universe Zi-O adalah universe sendiri. Konsep dunia Rider di Zi-O sendiri adalah tahun. Di tiap tahun memiliki ridernya masing-masing. Kalau ini enaknya kita bahas di video terpisah aja sih, tentang universe yang ada di Zi-O ini, oke? Oke, itu semua untuk kemunculan Monolith ataupun Monolith sepanjang yang ada di dunia Blade dan juga Zi-O. Sekarang kita akan membedah lebih dalam lagi untuk para undead-nya. Bahkan bukan rahasia umum jika konsep yang diusung untuk para undead ini adalah kartu-kartu remi, dimana sama seperti jumlah di kartu remi, jumlah di undead ini pun sebanyak 54. Dengan 52 adalah kartu utama, dan 2 kartu lainnya adalah Joker berwarna merah dan juga hitam. Untuk undead, 52 adalah undead utama, dan 2 lainnya adalah Joker berwarna hitam, dan satunya adalah Joker berwarna merah ataupun albino. 52 spesies undead ini dibagi lagi menjadi 13 undead dan dipecahkan ke masing-masing kartunya. Ada kartu Club, Spade, Heart, dan juga Diamond. Mereka masing-masing memiliki 13 undead di dalamnya, persis dengan pembagian kartu remi pada umumnya. Dari 13 ini, dipecah lagi menjadi beberapa kategori di masing-masing jenis kartunya. Pertama ada kategori S, kedua ada kategori 2-10, dan yang ketiga ada kategori Royal Club yang terdiri dari kategori Jack, kategori Queen, dan juga kategori King. Ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya nih, dimana kita akan membahas masing-masing dari undeadnya. Saya akan bacakan satu persatu, oke? Pertama dari jenis kartu Spade atau Scope yang menjadi kartu utama dari Kamen Rider Blade. Kartu pertama ada kartu Ace of Spade yang berisikan Battle Undead. Undead kategori S milik Blade ini muncul di movie yang berjudul Missing Ace. Kartunya berfungsi untuk Kenzaki berubah menjadi Kamen Rider Blade. Nomor 2 ada Lizard Undead. Pada awalnya Lizard Undead memang sudah tersegel di awal filmnya. Dan kekuatan kartunya memiliki nama yaitu adalah Slash Lizard dan menambah AP sebesar 400 ke dalam Blade Rouser-nya. Kartu yang ketiga adalah Lion Undead dengan nama kartunya adalah Beat Lion, menambah pukulan Blade sebesar 600 AP. Kartu Spade keempat adalah Board Undead dengan nama kartunya adalah Tackle Board yang mampu menambah 800 AP untuk serangan tackle dari Kamen Rider Blade. Kartu Spade kelima adalah Locus Undead yang muncul di awal episode dan disegel di episode kedua dengan nama kartunya adalah Kick Locus, menambah 1000 AP untuk Rider Kick dari Kamen Rider Blade. Kartu
Kartu spade ke-6 adalah Deer Undead yang muncul di padang salju. Dengan nama kartunya adalah Thunder Deer yang menjadi combo andalan Blade dan menambah 1200 AP dengan serangan listrik pada Rider Kick-nya. Kartu ke-7 adalah Trilobite Undead dengan nama kartunya adalah Metal Trilobite. Saat Blade menggunakan ini, pertahanannya meningkat sebesar 1200 AP. Armornya mengeras seperti Kuga Titan. Kartu spade ke-8 adalah Buffalo Undead. Undead ini cukup kuat, membutuhkan Blade dalam bentuk jack-nya untuk menyegel si Undead ini. Dan nama kartunya adalah Magnet Buffalo. Kekuatan AP-nya sebesar 1400. Lupa juga ini dipakai buat apa. Oke, berikutnya yang ke-9 ada Jaguar Undead. Dengan nama kartunya adalah Mark Jaguar. Tentu saja untuk menambah kecepatan dengan menambah 1600 AP. Kartu ke-10 ada Scrap Undead. Undead yang menjadi kaki tangan kategori King ini bisa menghentikan waktu. Cukup sulit untuk dikalahkan. Dan menjadi kartu Time Scarab. Fungsi kartunya untuk menghentikan waktu dalam radius tertentu dan memiliki AP sebesar 1800 AP. Sekarang kita masuk ke kategori Jack. Pada kartu spade ini terdapat Undead Eagle ataupun elang. Nama manusianya adalah Takahara. Pada 10.000 tahun yang lalu, Eagle Undead melakukan perjanjian dengan Chalice atau lebih tepatnya adalah Mantis Undead untuk bertarung sebagai Undead yang terakhir yang berdiri. Jadi ya mereka kerjasama hingga pada akhirnya mereka bisa one by one lah. Sayangnya Chalice yang dia kenal sudah disegel ke dalam Joker. Di masa sekarang, dia melihat Chalice berubah bentuk menjadi manusia. Dan dia menagih janji yang telah mereka buat di 10.000 tahun yang lalu lah. Hingga pada akhirnya dia tersadar bahwa Chalice yang dia kenal bukan yang sekarang yang ada di hadapannya. Dan nama kartu dari Eagle ini adalah Fusion Jack. Menambah AP sebesar 2400 dan merubah Blade menjadi Jack From-nya. Berikutnya ada kategori Queen, milik kartu spade. Ada Capricorn, Undead dengan nama manusianya Yazawa. Ya bener sih, dia Queen tapi kok laki-laki ya. Parah sih ini. Dan dia tersegel di episode ke-21. Capricorn awalnya berniat mencuri sabuk dari Blade, bekerja sama dengan kategori Queen dari kartu Heart. Tapi dia malah terkena amukan dari seorang Kenzaki. Ini Kenzaki dilawan nih. Nama kartunya adalah Absorb Queen. Bentuk doang mah serem, tapi Blade-nya gampang banget ngebantai si dia. Dan yang terakhir di kartu spade ini ada kategori King milik kartu spade. Adalah Chaos Casus Battle Undead. Bentuk manusianya adalah anak muda yang dipanggil King. Tidak terlihat dia pernah membunuh manusia di film Kamen Rider Blade, walaupun bentuknya cukup lumayan kuat dan mengerikan. King suka menimbulkan masalah dan mengacaukan semua orang. Kalau di zaman sekarang ini, kira-kira King ini tipe orang yang suka memviralkan orang lain dan di-upload di sosial media lalu ditertawakan rame-rame. Ini tipikal King kayak gitu kira-kira. King sendiri dikalahkan oleh Kenzaki di episode ke-34 dan nama kartunya adalah Evolution. Dengan menggabungkan Absorb Queen dan semua kartu milik si Blade, jadilah Blade dalam bentuk terakhirnya yang bernama King Blade. Dengan AP sebesar 4600 AP. Itu untuk kartu spade milik Kamen Rider Blade. Kita lanjut. Berikutnya masuk ke kartu Diamond atau Wajik. Yang pertama ada kategori S yang bernama Stag Beetle Undead. Yang ini tidak pernah muncul sama sekali untuk Undead yang punyanya si Kamen Rider Garen ini. Baik di movie ataupun di filmnya sama sekali nggak pernah muncul bentuknya seperti apa. Yang kedua ada Armadillo Undead. Undead ini juga tidak terlihat dimanapun dan hanya memiliki konsep art seperti ini. Nama kartunya adalah Ballet Armadillo, memperkuat tembakan Garen dengan tambahan 400 AP. Yang ketiga ada Frog Undead. Sama seperti Armadillo, dia adalah Undead yang tidak pernah muncul dan bahkan tidak memiliki konsep art sama sekali. Nama kartunya adalah Upper Frog dengan AP sebesar 600. Yang keempat ada Picker Undead dengan nama kartunya adalah Rapid Picker. Dan ini menambah AP sebesar 800 dan menambahkan atribut api di setiap tembakan dari Kamen Rider Garen. Yang kelima ada Whale Undead. Yang ini berupa konsep artnya aja dan dia tidak pernah terlihat di movie ataupun di seriesnya. Memiliki nama kartu yaitu adalah Drop Whale, memungkinkan Garen untuk menendang sebesar 1000 AP. Yang keenam ada Firefly Undead. Tidak pernah terlihat bentuknya seperti apa dan memiliki nama yaitu adalah kartu Firefly, menambah api pada setiap serangan dengan AP sebesar 1000. Yang ketujuh ada Tortoise Undead.
dengan nama kartunya adalah Rock Tortoise, menambah pertahanan sebesar 1400 AP. Jadi ini sama seperti metal miliknya si Blade yang tadi ya. Yang ke-8 ada Bad Undead. Undead yang pertama kali muncul di awal film, dan dia memiliki nama yaitu adalah kartu Scoop Bad. Membuat Garen dapat menembak musuh menjadi lebih akurat dengan AP sebesar 1200. Yang ke-9 ada Zebra Undead. Memiliki nama kartu yaitu adalah Gemini Zebra dan membuat Garen menjadi 2. Ini adalah kartu andalan dari Garen. Dengan menggabungkan Firefly dan juga Dropwell, membuat double kick oleh Garen dengan kartu ini. Dan memiliki power sebesar 1400 per mirrornya ataupun per ridernya. Yang ke-10 ada Chameleon Undead, memiliki nama Thief Chameleon. Kita baru bahas ini di SIC Hero Saga yang kemarin ya. Kemampuannya adalah meniru serangan lawan dengan AP sebesar 1600 AP. Yang ke-11 ada kategori Jack, yaitu adalah Peacock Undead. Dengan nama manusianya adalah Isaka. Kemampuannya dapat menelepati semua orang yang ingin dia incar. Tujuannya adalah untuk membuat Kamen Rider terkuat yang dapat bekerja sama dengannya. Garen dengan penyakit anxiety-nya mudah terpengaruhi oleh bujuk rayu si Isaka ini. Ya padahal dia cuman kategori Jack aja sih, cuman kayaknya dia itu bos kuat gitu loh kayaknya. Dan brengseknya, dia adalah orang yang membunuh Sayoko, yaitu pacar dari Tachibana. Dan dia memiliki nama kartu yaitu adalah Fusion Peacock. Ke-12 ada kategori Queen, yaitu adalah Serpent Undead. Dengan nama manusianya adalah Azumi, seorang wanita. Nah ini cocok nih, kali ini Queen-nya bener-bener perempuan, nggak kayak yang tadi kan. Serpent Undead dari awal mengincar Hajime untuk mengungkap identitasnya sebagai Joker. Walaupun pada akhirnya Hajime berhasil mengalahkan si Serpent Undead ini dan memberikan kartu Queen ini kepada Tachibana. Dan yang ke-13 ada kategori King, yaitu adalah Girafa Undead. Memiliki nama manusia yaitu adalah Kanai. Ini undead yang menurutku cukup lumayan serem dan kuat dari bentuk undeadnya. Tapi berbanding kebalik dengan sifatnya, undead ini tidak begitu tertarik dengan Battle Royale. Dia tidak ikut bertarung dengan undead lainnya dan juga tidak pernah membunuh ataupun mengancam umat manusia. Dia benar-benar berbaur dengan manusia lainnya. Karena niat aslinya itu adalah dia menunggu tersisa satu undead dan dia akan mengalahkannya di akhir. Tapi bener, menurut saya undead ini wujudnya lumayan serem sih. Dan dia akhirnya dikalahkan oleh Tachibana dan disegel. Dan pada akhirnya dia dikalahkan dan disegel oleh Tachibana yang ingin menyelamatkan Joker. Jadi si King ini dia mengincar nyawanya si Joker karena di bumi ini tersisa hanya si Jokernya aja. Ya walaupun pada akhirnya sabuk Garen menjadi rusak di akhir episode. Selanjutnya masuk ke kartu Heart atau hati. Yang pertama ada kategori S, yaitu Mantis Undead. Kalau si Mantis ini adalah undead yang terkeren. Bentuknya yang Kamen Rider banget. Dan ini ternyata adalah undead. Dia disegel oleh Joker dan menjadi wujud andalan Joker untuk bertarung. Dan secara ofisial dia disebut dengan Kamen Rider Chalice. Pertanyaannya, jika ada rider system yang menyupport rider dengan kategori Heart, bakalan seperti apa Kamen Rider jika kategori S-nya ini sudah sekeren ini? Bayangin coba. Oke, yang kedua ada Human Undead. Ini bakalan panjang banget nih penjelasannya nih. Oke, jadi Human Undead adalah pemenang dari pertarungan pada Battle Royale di 10.000 tahun yang lalu. Penjelasannya sudah saya jelasin di awal video tadi. Dan undead manusia ini rela disegel oleh Joker. Seakan-akan dia tahu kalau Joker ini akan menggunakan wujudnya di akhir kesempatan itu. Nah, dengan kesempatan itulah undead manusia ini mempengaruhi Joker untuk lebih lembut dan juga menjadi baik. Sampai-sampai Joker membuang identitasnya sebagai Joker dan mengganti namanya sebagai Aikawa Hajime. Pertanyaannya, bagaimana undead manusia yang memiliki sifat lembut, baik, dan ramah ini mampu bertahan di tengah-tengah undead yang super kuat dan brutal yang lainnya? Bagaimana caranya hanya dia yang tersisa untuk disegel oleh Joker? Berikutnya, setelah Joker menyegelnya dan mengambil alih tubuhnya, tiba-tiba saja Monolith memenangkan undead manusia ini dan membuat populasi manusia menjadi banyak. Dengan kata lain, undead manusia adalah nenek moyang di dunia Kamen Rider Blade yang ini. Hingga pada akhirnya entah gimana caranya dia tertidur atau tersegel di dalam keabadiannya selama 10.000 tahun
dan sampai ke era Kamen Rider Blade dan masuk ke cerita utamanya. Dan nama kartu dari Undead manusia ini adalah Spirit. Yang ketiga ada Hammerhead Undead. Yang ini tidak pernah muncul bentuknya seperti apa. Nama kartunya adalah Cuphead dan menambah AP sebesar 600. Yang keempat ada Dragonfly. Yang keempat ada Dragonfly Undead. Dan ini adalah kartu andalan Chalice, yaitu Float Dragonfly dengan AP sebesar 1000 AP. Nah, ini kalau nggak salah Joker pernah berubah menjadi Undead yang ini nih. Yang kelima ada Shield Undead dengan nama kartunya yaitu adalah Drill Shell dan memiliki AP sebesar 1200 AP. Dan yang keenam ada Hawk Undead. Undead yang tidak pernah muncul dimanapun, namun ini menjadi kartu andalannya. Nama kartunya adalah Tornado Hawk dan memiliki AP sebesar 1400 AP. Float Dragonfly, Drill Shell, dan juga Tornado Hawk ini menjadi Hitsatsu andalan untuk Kamen Rider Chalice. Yang ketujuh ada Plant Undead dengan nama kartunya yaitu Bioplant dan memiliki AP sebesar 1600. Yang kedelapan ada Mod Undead. Undead seperti nyamuk ini memiliki nama kartu Reflect Mat dengan AP sebesar 1800. Yang kesembilan ada Camel Undead. Yang ini berupa konsep artnya aja ya. Dan ini memiliki nama kartu yaitu adalah Recovery Camel. Kartu ini dipakai Chalice untuk melakukan penyembuhan dengan AP sebesar 2000. Yang ke-10 ada Centipede Undead. Ulat kaki 1000 ini memiliki nama Shuffle Centipede, memungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali kartu Rose-nya dengan AP sebesar 2200. Yang ke-11 ada kategori Jack, yaitu adalah Wolf Undead, memiliki nama manusia yaitu adalah Simei. Wolf Undead satu-satunya Undead yang memiliki motor dan cukup cerdik. Dia menyamar menjadi anggota Black Fang atau pemburu Undead, yang padahal dia dalang dari semuanya. Kemampuannya cukup mengerikan. Kalau dia benar-benar serius, dia dapat merubah manusia menjadi Wolf Undead, tapi model kroco. Wolf Undead dikalahkan oleh Kenzaki dan Tachibana setelah balapan motor. Dan kartunya adalah Fusion Wolf, yang sepertinya tidak pernah digunakan selama Blade tayang. Yang ke-12 ada kategori Queen, yaitu adalah Orchid Undead. Undead tipe tanaman ini, rata-rata Undead tipe hati ini tanaman ya, tanaman serangga. Orchid Undead ini bernama Miyuki. Dialah yang bekerja sama dengan Yazawa tadi. Nama kartunya sama seperti biasa yaitu adalah Absorb Queen. Akan tetapi Chalice tidak pernah menggunakan kartu Queen dan juga Jack, karena dia langsung bisa menggunakan kartu King tanpa menggunakan gadget seperti Blade dan juga Garen. Nah, yang ke-13 ada kategori King yang bernama Paradoxa Undead. Undead ini dari awal film tidak pernah bebas. Dia benar-benar tersegel di dalam kartu dan tidak pernah dilepaskan sama sekali selama filmnya tayang. Dan bisa dibilang satu-satunya Undead kategori King yang tetap tersegel dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk bentuk dari Paradoxa ini muncul di filmnya Decade. Ya, lagi-lagi Decade, oke? Nah, itu dia 13 kartu untuk kartu hati. Oke, yang terakhir kita masuk ke kartu-kartu dari klub. Yang pertama ada kategori S, yaitu adalah Spider Undead. Dia adalah Undead kategori S yang kuat, setara atau bahkan lebih kuat dari Mantis Undead. Spider Undead masih dapat mengendalikan Mutsuki dan menguasainya. Ya, kalau ini karena Mutsuki memang masih labil aja sih, tapi cukup dramatis pas saat Mutsuki mengalahkan dia. Oke, yang kedua ada B Undead. Undead ini dari awal memang sudah tersegel dengan nama kartu Step B dengan AP sebesar 400. Yang ketiga ada Mole Undead. Undead tipe tikus tanah ini memiliki nama kartu yaitu adalah Scroll Mole dengan AP sebesar 600. Yang keempat ada Rhinoceros, dan ini berupa konsep artnya aja. Undead ini dari awal sudah tersegel dengan nama ras Rhinoceros dan memiliki AP sebesar 800. Yang kelima ada Cobra Undead, dan ini tetap masih berupa konsep art dan memiliki nama kartu yaitu adalah Bite Cobra dengan AP sebesar 1200. Yang keenam ada Polar Undead, dan ini sudah disegel dari awal dan menjadi kartu pamungkas dari Langley dengan nama kartunya yaitu adalah Blizzard Polar dengan AP sebesar 1200. Yang ketujuh ada Jellyfish Undead. Undead ubur-ubur ini memiliki nama kartu yaitu adalah Gel Jellyfish dengan AP sebesar 1400. Yang kedelapan ada Scorpion Undead. Undead yang sudah disegel ini memiliki nama Poison Scorpion, menambah racun pada serangannya dan memiliki AP sebesar 1800. Yang kesembilan ada Squid Undead.
Undead ini memiliki nama kartu yaitu adalah Smoke Squid dengan AP sebesar 2000. Yang ke-10 ada Tapir Undead dan ini berupa konsep artnya. Undead Tapir ini tidak pernah muncul di film, tapi kartunya selalu digunakan dan sangat merepotkan. Di mana kartunya yang bernama Remote Tapir ini dapat membuka segel Undead yang tersegel di kartu lawan, membebaskan Undead tersebut dan mengendalikan mereka. Sejauh ini, Remote Tapir adalah kartu yang sangat merepotkan. Yang ke-11 ada kategori Jack, yaitu adalah Elephant Undead. Undead yang menurut saya cukup kuat dan lebih kuat dari Jack manapun, dan dia berhasil dikalahkan oleh Kenzaki CS. Kartunya bernama Elephant Jack. Dalam majalah SIC Hero Saga, Mutsuki menggunakan form Jack dan menjadi lebih gahar dan kuat ketimbang form Jack yang lainnya. Yang ke-12 ada kategori Queen, Tiger Undead. Nama manusianya adalah Hikarujo. Dia adalah seorang wanita. Berbeda dengan Queen yang lainnya, Queen Tiger tidak tertarik dengan Battle Royale saat ini. Dia merasa bahwa ini bukan seperti Battle Royale yang dulu, di mana para Kamen Rider ada untuk mengganggu. Makanya dia tidak tertarik dengan Battle Royale yang di tahun ini. Karena 10.000 tahun yang lalu, Tiger Undead hampir memenangkan pertarungannya. Dia dikalahkan oleh Undead yang tak lain dan bukan adalah Joker. Di masa sekarang, Tiger Undead membimbing Mutsuki untuk mengalahkan kategori S yang sudah dia segel. Dia pura-pura melawan Mutsuki agar nantinya Mutsuki menyegelnya, dan dari sanalah Undead Tiger akan meluruskan kebimbangan dari si Mutsuki ini dan dapat mengendalikan kategori S. Yang ke-13 ada kategori King, yaitu adalah Tarantula Undead. Dengan nama manusianya adalah Noboru Shima. Dia adalah Undead yang sangat baik, ingin hidup damai, dan tidak ingin terlibat dalam pertarungan manapun. Mutsuki yang melihat kategori King ini tentu saja tidak tinggal diam dan ingin menyegelnya di bawah hasutan dari si kategori S ini. King Tarantula Undead berkali-kali diserang oleh Langley dan dia akhirnya mengalah dan berujung disegel oleh Langley. Akan tetapi King kalah dan tidak dapat menekan kategori S yang ada di dalam hati Mutsuki. Oke, jadi dari semua Undead di semua jenis kartu, hanya Undead di jenis club ini yang King dan Queen-nya tidak tertarik dengan pertempuran. Sama seperti yang Diamond tadi sih. Tapi yang klub ini, si King-nya baik banget dan dia nggak berniat untuk memusuhi manusia. Selain para Undead, ada juga monster-monster buatan dari manusia, yaitu ada Trail B, D, E, F, dan juga G. Dan mereka tidak bisa disegel oleh para Kamen Rider, melainkan mereka harus benar-benar dihancurkan. Lalu ada juga Undead buatan manusia, yaitu adalah Kerberos. Dia adalah kategori S juga, dan dia tidak masuk ke jenis kartu manapun. Segel kartunya juga memiliki 3 jenis, yaitu adalah merah, kuning, dan juga hijau, yang menjadi kategori S untuk merubah Kamen Rider Glaive, Lance, dan juga Lark. Jadi dasar mereka adalah 3 kartu dari si Undead ini. Oke, itu tadi untuk 52 Undead. Nah, lalu duanya lagi nih siapa? Oke, jadi kan tadi Undeadnya ada 54. Terus keluar 1, tinggal 53. 52-nya adalah Undead yang benar-benar official Undead. Nah, duanya ini apa? Duanya ini adalah Joker hitam dan juga Joker putih. Untuk penjelasan lebih detail lagi tentang Joker akan saya pisahin di video berikutnya, karena kalau dibahas di sini nggak bakal cukup waktunya, panjang banget videonya nanti, oke? Jadi kita membahas Undead yang tadi aja. Oke, itu dia pembahasan kita untuk Undead di video kali ini, dimana saya hanya fokus di 52 Undead ini. Untuk Joker hitam dan juga Joker albino akan kita bahas di video berikutnya karena cukup lumayan panjang teman-teman. Oke, jadi kita sudah membahas tipenya, lalu ada sejarahnya, dan juga tentang monolitnya yang memiliki kaitan dengan dunia asli kita. Oke, gimana menurut teman-teman tentang pembahasan Undead ini? Apakah sudah cukup menjawab untuk semua pertanyaan yang pernah teman-teman tanya di kolom komentar di video-video kemarin? Nah, kalau ada yang kurang, teman-teman bisa memberikan komentar ataupun masukan di kolom komentar ini ya. Kita bikin diskusi ini menjadi jauh lebih menarik, oke? Nah, saya akhiri video part pertama kita dan nantikan untuk part kedua kita. Jadi saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di Umam Khan. Oke, saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.